Michelle Gers tidak sabar untuk bermain di Jakarta bersama timnas menjelang melawan timnas Cina di Stadion GBK. Pelatih timnas Jepang beri bocoran soal pemainnya yang akan absen melawan skuad Garuda di laga terakhir grup C putaran ketiga. Ramai soal timnas Malaysia yang terkena sindiran oleh media Vietnam di tengah kabar soal laga uji coba melawan skuad Garuda. Sosok Elkan Bagot kini menjadi sorotan sang pelatih menjelang kembali bergabung ke skuad Garuda di putaran ketiga. Begini update soal penjualan tiket skuad Garuda untuk menjamu timnas Cina di Stadion GBK pada 5 Juni mendatang. Alasan menarik PSSI memilih lokasi latihan timnas di Bali kini mencuri perhatian. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Vietnam yaitu Dantri kini menyindir Malaysia yang mau menantang timnas Indonesia pada September mendatang. Mereka menilai bahwa timnas Malaysia seharusnya kalahkan timnas Vietnam terlebih dahulu sebelum menantang timnas Indonesia. Sindiran ini dilemparkan karena timnas Indonesia sudah menjadi tim yang begitu tangguh saat ini. Bahkan saat ini skuad Garuda masih menjaga peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, diketahui timnas Indonesia memang dikabarkan akan menggelar turnamen mini dengan melawan timnas Malaysia salah satunya, di mana laga itu rencananya akan digelar dalam agenda FIFA Matchday pada September mendatang. Mendengar kabar itu, timnas Malaysia pun kini disindir oleh media Vietnam, di mana mereka merasa bahwa Malaysia tidak seharusnya menantang timnas Indonesia yang kini sudah menjadi tim superior, di mana kiprah tim merah putih memang ditunjukkan di berbagai ajang yang dilakoni, di mana skuad Garuda bahkan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Dalam hal ini maka tak heran apabila media Vietnam tersebut merasa bahwa Malaysia tidak seharusnya menantang timnas Indonesia, di mana mereka menilai bahwa Malaysia perlu membuktikan terlebih dahulu dengan melawan timnas Vietnam. Jangan terburu-buru menantang Indonesia, buktikan dulu bisa mengalahkan kami, sindir media Vietnam. Malaysia jangan terlalu percaya diri, mereka bahkan belum tentu bisa melewati kami di kualifikasi, jelas media tersebut. Media Jepang itu Hochi News kini menarasikan bahwa timnas Jepang bisa saja turun tanpa dua pemain yang bermain di Eropa untuk dua laga terakhir grup C putaran ketiga, di mana keduanya adalah Kaoru Mitoma dan juga Junya Ito. Ya, diketahui Mitoma absen dari dua pertandingan terakhir klubnya karena permasalahan pada tumitnya, sementara Junya Ito mengalami cedera pergelangan kaki kirinya. Untungnya keadaan ini sejalan dengan rencana pelatih timnas Jepang yaitu Hajime Moriyasu. Untungnya keadaan ini sejalan dengan rencana pelatih timnas Jepang yaitu Hajime Moriyasu, di mana timnas Jepang memang merencanakan untuk mengistirahatkan beberapa pemain intinya karena mereka telah lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, timnas Jepang akan terlebih dahulu menantang tuan rumah timnas Australia pada 5 Juni 2025. 5 hari berselang mereka akan meladeni perlawanan timnas Indonesia di kandang sendiri. Kemungkinan besar beberapa pemain inti akan absen, seperti Kaoru Mitoma yang tidak masuk bangku cadangan dalam laga terakhir akibat cedera tumit, jelas Hochi News, serta Junya Ito yang mengalami cedera pergelangan kaki kirinya, tulis media tersebut. Ya, Hajime Moriyasu juga membuka peluang bahwa dirinya akan memanggil pemain baru ke timnas Jepang demi mempertebal skuadnya. Selain itu, ia juga ingin memberikan jam terbang kepada personel yang minim menit bermain. Pemain yang perlu diistirahatkan akan diistirahatkan, dan saya ingin memanggil pemain yang ingin saya lihat. Akan ada pergantian di bagian-bagian yang perlu diganti. Saya ingin memanggil pemain yang bisa menjadi kekuatan di masa depan dan memperluas pemahaman terhadap taktik. Demi membentuk tim yang kuat, saya pikir tidak masalah memperluas cakupan pemain yang dipanggil, ucap Hajime Moriyasu. Manajer ternama di Liga Inggris yaitu Steve Bruce kini memberikan pujian setinggi langit kepada bek timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot. Pujian itu dilontarkan olehnya sebagai pelatih Blackpool di saat harus melepas kepergian sang pemain. Ya, diketahui jasa Elkan Bagot di Blackpool kini resmi berakhir setelah masa peminjamannya selesai, di mana sejak Agustus 2024 yang lalu ia dipinjamkan ke klub kasta ketiga di Liga Inggris. Meski hanya di kasta ketiga, namun kiprah Elkan Bagot tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, di mana ia harus berkutat dengan cedera. Bahkan ia lebih banyak menghabiskan waktu peminjamannya
dirinya untuk pemulihan cedera. Barulah di Februari 2025 ini, Elkan Bagot pun kembali dipercaya untuk bermain dan mendapatkan menit bermain yang cukup banyak. Steve Bruce pun turut mengantarkan kepergian Elkan Bagot dari skuad asuhannya, di mana ia menjadi saksi mata bagaimana perjuangan sang pemain. Tidak mengherankan bagi saya bahwa ia pergi ke tempat latihan setiap pekan. Ia adalah pemain yang hebat dan seorang profesional yang hebat. Sayangnya dengan cedera yang dialaminya, hal itu tidak berjalan sebaik yang diharapkan semua orang, kata sang pelatih. Ya, namun dibalik itu semua, Steve Bruce pun mengakui jika Elkan Bagot memiliki sisi manusiawi yang luar biasa. Tidak ada keraguan sama sekali di dalam benak saya, di mana ia akan menjadi pemain bertahan yang sangat baik. Di balik itu semua, ia memiliki sisi manusiawi yang fantastis, pungkas Steve Bruce. Ya, publik tanah air pun mulai merasa rindu dengan sosok Elkan Bagot untuk kembali berseragam skuad Garuda, di mana ia diharapkan bisa kembali menjadi bagian dari tim merah putih yang saat ini berjuang di laga lanjutan putaran ketiga. Mesilgers sejauh ini sudah meraih 3 cap bersama timnas Indonesia, namun ia belum pernah merasakan bermain di Stadion GBK Jakarta. Yang terakhir, satu laga didapatkannya di saat ia bermain melawan timnas Australia di laga tandangnya. Namun di saat menjamu timnas Bahrain, sang pemain mengalami cedera dan tidak bisa bermain. Dalam hal ini, Mesilgers mengaku bahwa dirinya cukup terkenal di Indonesia, apalagi namanya mulai naik pasca membela skuad Garuda. Di Timur, saya sebenarnya sangat terkenal. Ya, saya harus berhati-hati di sana, kata Mesilgers. Ya, Mesilgers pun menyadari bahwa kondisi tersebut bukan tanpa risiko, di mana supporter yang fanatik membuat pergerakan pemain harus mendapatkan penjagaan ketat. Namun ia sadar bahwa hal tersebut merupakan dukungan karena mereka bangga dengan pemain yang ada di lapangan. Hal inilah yang membuatnya merasa nyaman di saat berada di Indonesia. Ya, selain itu, Mesilgers sebenarnya ingin merasakan bermain di depan supporter skuad Garuda, di mana hal itu tentunya akan menjadi pengalaman spesial karena ada 70.000 supporter yang terus memberikan dukungan. Menurutnya, hal inilah yang membedakan kondisi saat dirinya bermain di timnas ataupun bersama klubnya, di mana atmosfer di timnas Indonesia disebut sangat meriah dan ini jarang dijumpai di saat dirinya bermain bagi FC20. Apalagi markas timnya hanya bisa menampung 30.000 kursi. Saya belum pernah bermain di Jakarta, tapi saya pernah menginap di hotel di sana. Di sana lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda, ujar Mesilgers. Rayuan Pulau Kelapa kini menjadi alasan PSSI kenapa memilih Bali sebagai lokasi pemusatan latihan timnas Indonesia. Rayuan Pulau Kelapa yang dimaksud Erick Thohir merujuk kepada keindahan alam di Pulau Dewata, Bali, di mana hal ini bisa menjadi daya tarik dan magnet bagi para pemain tim merah putih. Ya, timnas Indonesia akan memulai TC di Bali pada 2 Mei 2025, di mana saat itu juga mayoritas kompetisi di Eropa telah selesai, termasuk di Liga 1 pun juga sudah rampung. Dalam hal ini, para pemain yang seharusnya liburan harus mengikuti TC skuad Garuda. TC timnas Indonesia di Bali dilaksanakan kalau tidak salah pada 26 Mei 2025, ujar Erick Thohir. Ya, di Bali para pemain timnas Indonesia juga bisa berlibur sambil berlatih, di mana waktu istirahat dapat digunakan untuk sekedar berjemur di pantai Pulau Dewata. Ya, memang kita mendorong pemain untuk menarik dari liburan. Jadi mereka banyak yang sedang liburan, kita harus tarik. Kita berusaha merayu mereka mau liburan di mana. Ya, memang mereka ada yang sudah liburan di sana sini. Ya, memang rayuan Pulau Kelapanya di Bali, kata Erick Thohir. Timnas Indonesia diketahui akan berhadapan dengan timnas Cina di laga ke-9 grup C putaran ketiga, di mana laga ini menjadi krusial karena kedua tim sama-sama masih menjaga peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pertanyaannya, lantas kapan penjualan tiket untuk menonton pertandingan tersebut? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita ulas. Ya, para supporter timnas Indonesia tentu sangat menantikan pertandingan skuad Garuda melawan timnas Cina. Anggota Komite Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga pun memberikan bocoran kapan penjualan tiket akan dimulai. Dalam hal ini, Arya memperkirakan penjualan tiket tersebut akan dimulai pada pertengahan bulan Mei ini. Namun sebelum itu, Arya mengingatkan bahwa para supporter untuk mendaftar Garuda ID terlebih dahulu. Jangan lupa, kan kita mau lawan Cina nih, itu siapkan Garuda ID-nya karena memang kita akan buat war tiket, buka Arya. Yang pasti diperkirakan akan dilakukan war tiket ini pertengahan Mei. Di teman-teman soal tanggalnya nanti kami pastikan, tapi yang pasti siap-siap war tiket, sambung Arya. Ya, Arya pun memprediksi bahwa antusias para penonton akan membludak di pertandingan nanti, di mana ia memastikan bahwa PSSI akan mempersiapkan yang terbaik demi melayani kebutuhan tim. Memang ini akan menentukan juga untuk Indonesia. Pastilah yang mau menonton itu banyak sekali. Jadi memang kita harus siapkan semua apa yang memang harus disiapkan. Jangan sampai nanti mau war tiket baru buat Garuda ID. Karena ini kan adalah ruang waktu kita buat Garuda ID. Cepat-cepat buat Garuda ID-nya supaya siap untuk war tiket, jelas Arya Sinulinga.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.